Semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nur Aulia Nugrahita, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari PGSD 02. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik 6, perancangan dan pengembangan kurikulum, elaborasi pemahaman. Ulasan pembahasan kelompok lain. Pada kesempatan kali ini di topik 6 elaborasi pemahaman mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, saya akan mengulas hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajarannya. Hasil simak yang telah saya lakukan, kelompok 2 mencantumkan mengenai metode konstruktivisme dalam pembelajaran dan saya akan memberi pendalaman mengenai apa saja kelebihan serta kekurangan dari implementasi metode konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mencantumkan dari PowerPoint dari kelompok 2 mengenai implementasi metode konstruktivisme. Untuk ulasan penjelasannya berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 sudah baik dan rinci mengenai implementasi metode konstruktivisme bagi peserta didik. Dalam pembahasan tersebut, saya tertarik untuk menambahkan materi bagaimana kelebihan serta kekurangan dari metode tersebut. Berdasarkan temuan jurnal yang telah saya temukan dalam jurnal Menurut Anggraeni tahun 2019 yang berjudul Urgensi Penerapan Pendekatan Konstruktivisme pada Pembelajaran PPKN di SD untuk meningkatkan minat belajar siswa, Jurnal PPKN dan Hukum seri nomor 14 dan 32. Oke, untuk kelebihan metode konstruktivisme, yang pertama, dalam proses pengaktifan, pengetahuan yang telah ada, pengetahuan yang diperoleh peserta didik adalah pengetahuan utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pengetahuan baru diperoleh dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik sehingga tampak perubahan perilaku peserta didik. Dan yang kelima, dapat memberikan umpan balik terhadap pengembangan pengetahuan. Lalu untuk kekurangan metode konstruktivisme, peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil rekonstruksi peserta didik tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap peserta didik pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap peserta didik memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas peserta didik. Dalam belajar diperlukan suatu pengusatan perhatian agar yang dipelajari dapat dipahami sehingga peserta didik dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya. Perubahan tingkah laku ini meliputi seluruh pribadi peserta didik, baik kognitif, psikomotor, maupun afektif. Minat berperan sangat penting dalam kehidupan peserta didik dan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Peserta didik yang berminat terhadap kegiatan belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan peserta didik yang kurang berminat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.